Jadi gini, kalau misalnya indeksnya itu 2, ya berarti dia itu bisa menampung nilai sebanyak 3. Ya karena dia dimulai dari 0, lihat di sini. ARR yang ke 0 itu menampung fungsi txt nim.text, ya artinya ini adalah array yang pertama tapi dimulai dari 0, ya kan. Nah, ini yang pertama. Lalu ARR 1, ya. Itu txt.nama.text. Ini untuk apa nih? Untuk menampung nilai, untuk menampung teks dari text box dengan nama nim, kan itu kan biasanya kita buatkan. Nah, berarti kalau array-nya itu 2, berarti bisa menampung sebanyak 3 data, ya, karena dia dimulai dari 0, 0, 1, 2. Ya. Ingat-ingat, berarti kalau misalnya array-nya itu batasannya itu 2, berarti dia bisa menampung 3 data karena dia dimulai dari 0. Ya, kalau misalnya panjang array-nya itu ada 5, berarti ada berapa banyak data yang bisa disimpan? Oke, berarti belum paham ya. Nah, ini kan 2 ya. 6 ya, Pak. Ya, 6. 6 ya, Pak. Ya, benar, 6. No, berarti paham ya. Berarti paham. Jadi mungkin sinyal. Kalau ini kan 2 ya kan, karena array dimulai dari 0, berarti ada 3 data yang bisa disimpan. Tapi kalau di sini kita buat 5, berarti ada 6 ya kan. Nah, kalau panjangnya tuh paling banyak berarti dia di 5 gitu. Tapi karena ada 0 berarti kan dia tambah 1. Berarti dia ada 6 gitu. Itu kira-kira kalau yang satu dimensi. Ya, itu yang kalau satu dimensi. Oke, kita yang ke multidimensi. Kalau yang multidimensi gimana, Pak? Ya. Nah, jadi kalau di array multidimensi ini fungsinya hampir sama dengan array satu dimensi. Hanya saja pada array multidimensi ini mewakili nilai tabel yang terdiri dari informasi yang diatur dalam baris dan kolom. Ya. Jadi ini lebih ke baris dan kolom sebenarnya. Jadi yang ini baris, yang ini kolom. Misalnya kalau kita di Microsoft Excel kan, kalau yang ke kanan biasanya apa? Huruf atau angka? Yang ke kanan di Microsoft Excel. Iya, huruf ABC gitu kan? ABC. Nah, kalau yang ke bawah itu kan namanya baris. Ke bawah itu biasanya dengan angka ya kan? Jadi misalnya, jadi di Excel itu setiap kolom itu punya nama. Jadi C5, C6, kalau C5 itu berarti dia ada di kolom C baris kelima. Itulah dia artinya. Begitu juga di array ini, ya di array multidimensi ini sama dia. Multidimensi berarti dia nggak hanya 3 ini aja, ya, tapi juga ada lagi bukan hanya baris aja, tapi dia juga mempunyai kolom. Nah ini array 3, 1, ya. Berarti dia mempunyai berapa banyak data yang bisa disimpannya. Ya kan, berarti 00 ya kan, 00 berarti bisa 01 ya kan. Oke, yang ini kan paling banyak 1, yang kanan kan berarti paling banyak 1 dia, nggak boleh lebih. Berarti 00, 01. Oke, yang berarti yang di kanan itu bisa 10, 11 ya kan. Pas. Berarti kalau kedua 0 masih bisa ya, karena ini sampai 3 yang kanan kan, dan ini juga sampai 1, 21. Nah, ini juga seterusnya 30 dan 31. Berarti kalau array-nya bentuknya seperti ini, berarti ada berapa banyak data yang bisa disimpan oleh array berbentuk seperti ini? Berapa? Gampang, Pak, tinggal hitung aja gitu ya. 1, 2, 3, 4, 9 ya, Pak. 6, 7, 8, 9 gitu kan. 9 ya? 9 atau 8?
4, 9, Pak. 4, 8, atau 9? Salah di modulnya ini. 8, nah kan 00, ya kan? 00. 8, Pak. 8 ya. 00, 01. Ada nggak? Boleh nggak 02? Boleh nggak? 02? Enggak boleh, Pak. Nggak boleh, karena apa, Nisa? Karena batasnya sampai 1 aja, Pak. Ya, karena yang di sebelah kanan itu paling banyak 1, ya kan? 10 boleh ya, karena ini maksimal 3. 11 boleh ya kan, karena maksimal ini 3 dan yang kanan 1 boleh. 20 boleh, 21 boleh, 30, 31. Nah, ada nggak lagi kemungkinan dari yang ke-8 ini? Kalau ada berarti bisa masuk masihan gitu. Kalau nggak ada berarti maksimal memang yang 8 ini. Itu dia kira-kira. Oke, paham ya? Pak, kok ribet-ribet kali Pak ada array multidimensi gini gitu kan. Buat aja panjang array-nya itu 7 gitu. Kan bisa diisi 8, ya kan? Ya kan Loga? Ngapain payah-payah buat seperti ini gitu. Buat aja 7 gitu. Ya boleh aja, nggak ada masalah. Ya kan jalan menuju Roma itu nggak hanya satu jalan gitu kan. Bisa banyak jalan, nggak ada masalah. Tapi pasti nanti kita akan memerlukan array multidimensi ini gitu. Contohnya itu tadi database. Ya, database kan banyak datanya. Ya, dan kita harus memetakan data itu harus sesuai pada kolomnya gitu. Nah, inilah cara yang tepat gitu dia. Nanti kalau menggunakan apa ya, membuat program dalam skala besar pasti membutuhkan array multidimensi ini. Gitu dia. Oke, ini praktikumnya ya kan, praktikumnya. Ini array 1 dimensi. Jadi di sini membuat tampilan seperti ini. Name, nama, prodi. Lalu tambah ini kita baru lagi ya karena menggunakan list view ya. Ini kemarin belum ada, kita pernah buat list view ini kan masih text box aja ya kan. Ini listing programnya. Pertama membuat array 1 dimensi ya, nama filenya. Oke, kita praktekin aja. Kita praktekin. Ini saya stop share screen dulu biar saya share yang keseluruhan. Oke. Kita buat dulu new file. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Array 1 dimensi. Kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Berarti tadi
Hmm. Ini kalau mau membesarin atau ganti jenis huruf di sini ya di font. Terus size-nya segini. Ini kita buat agak besar aja 15. Boldnya boleh diterukan biar dia hitam. Oke, nama name ya. Berarti name-nya kita buat txt. Jangan dulu ya, ini label satu aja nggak ada masalah. Yang kita perlu beri nama itu di text box-nya nanti. Name, nama, oh tadi prodi ya, prodi. Prodi. Lalu kita buat text box-nya. Name-nya txt name. Oke aja. Yang ini namanya txt nama. Ini namanya txt body. Ya, lalu ada satu button tadi ya. Hanya ptn tambah. Lalu labelnya tambah. Oke, baru ada list view ya di sini. List view kita cari di sini list view. List view. Oh, ini dia. Oke, kita masuk ke scriptnya ya. Mana biar bisa nampak ya. Monitor.
Ini anggap lagi ya. Ini ya, dispute 1 dot grid lines. Nanti gridnya itu atau baris-barisnya itu kita terukan atau nanti akan muncul garis-garis seperti Microsoft Excel seperti itu. Lalu kita munculkan list view-nya lagi. Untuk view-nya, view sama dengan view dot detail. Nah, adapun detail dari list view ini tadi, yang pertama kita tambahkan kolomnya ya, kolom dot add name. Nah, ini kita copy aja. Jadi kita ganti menjadi nama dan prodi. Oke, ini kita buat panjangnya ya. Ini yang NIM dibuat default aja karena kan dia hanya kecil ya. Jadi default. Selanjutnya yang ini kita buat 110 dan 115. Selanjutnya kita buat txt nim. Txt nim-nya ini kita buat apa dia? Langsung muncul otomatis ya, 1 gitu. Ya mungkin nim nggak 1 ya, tapi ini untuk simulasi aja. Nanti akan kita tambah 1 itu kalau lalu txt namanya fokus, artinya nanti kursor. Kalau fokus seperti ini, kursornya nanti akan menempatkan pada si txt nama gitu. Jadi tinggal isi gitu. Oke, di apa udah selesai ya, this view grid lines-nya. Dia kalau di VB ini kalau dia masih garis-garis gitu berarti ada yang salah penulisan. Jadi bisa kita lebih detailkan lagi ya, kira-kira mungkin ada yang kurang tepat penulisan skripnya. Oke, kita masuk ke apa? Ke bed and tambahnya. Nah, di sini kita buat array tadi ya, dim-nya array sebanyak 2 sebagai string atau huruf ya. Lalu array yang indeks yang ke-0 atau yang pertama itu adalah txt nama text. Selanjutnya yang kedua, yang indeks ke-1 adalah txt dot nama ya.
Berarti tadi yang atas salah, ini berarti NIM ya. Oke, lalu yang ketiga atau yang terakhir, indeks kedua, yaitu TXT prodi teks. Oke, selanjutnya kalau diklik button tambah ini, data-data ini nanti akan masuk kepada list view yang di bawah. Jadi seperti disimpan lah gitu ya di bawah tadi, ditambah. Jadi kita buat lagi sebuah variabel untuk mengisi list item tadi, list item sebagai list view item. Oke. Selanjutnya list item ini kita buat sebagai new list view item yang ini. Lalu list itemnya lagi. Oh, list item di add dulu ya yang ini. List item new list item. Oke. Seperti yang ini. Di list item sama dengan list view 1.item di add. Nah, ini yang indeks yang pertama seperti ini deklarasinya. Yang selanjutnya tinggal di add menyesuaikan aja. List item sama dengan sub item. Jadi yang awalnya ya, data awalnya itu kan NIM. Jadi dibuat di sini list view 1.items. Ya, kalau yang ke satu dan kedua ataupun nama dan NIM itu sub-subnya ya. Jadi patokannya itu di NIM. Setelah itu baru diambil yang data yang lain seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Gitu dia. Itu namanya yang satu dimensi ya, satu dimensi. Jadi dia mengikut dari yang root-nya ya, akarnya ini yang pertama yang 0, root, selebihnya itu sub-sub itemnya namanya. Tapi kalau kita yang multidimensi, nah bisa seperti ini. Nanti yang ini yang array yang ke 0 kan. Nah, nanti ada yang array yang ke 1. Jadi sub itemnya bisa beda lagi. Gitu dia. Itu fungsi dari array multidimensi dan array satu dimensi. HRF 1. Oke. Sub item. Ini kayak gini salah nih. Oh, ini enggak sama dengan. Ini titik ya. Oke. Kita copy aja biar cepat, ya kan? Ini yang ada laptopnya boleh silahkan diikutin ya. Sama-sama kita praktekin. Ini kalau ada error kita benerin bareng-bareng. Ini harusnya praktek baru seru ya di lab ya kan. By the way, kalian semua udah vaksin belum? Halo? Masih ngikuti Kak? Masih, Pak. Masih. Siapa yang belum vaksin?
Ada yang belum vaksin? Uzita udah? Halo? Udah vaksin belum? Halo Uzita? Kenapa nggak dijawab, Dek? Kalau salah nggak dimarah. Lagi pertanyaannya juga nggak pertanyaan, harus mikir kan. Udah belum ya gitu. Ya kalau belum vaksin ya mungkin